Ujian Bentar, Mbak. Suami jilid 5 dua dua kan dua season. Membedah Ya, mat sama membedah bab wakaf dan ibtidak. Itu mau dijadikan dua sesi atau langsung sekaligus? aku baru tidak itu yang kayak mana, Mbak? Aku barunya belajarnya yang ini apa Wakafnya. wakaf sama matnya. Oh iya. Ibtidak ki yo kalau berhenti di mana awalnya wakaf dari ibtidak yo wes pas kalau gabung wakaf no. Ya. Hmm. Aku coba ya, Mbak. Singkat-singkatannya tuh belum tak kirimin ya. Tanda wakaf mim artinya mim apa? Mamnu, kola, Oh, al-wafu, oh udah udah, pernah tak ajarin Mbak. deh ya. Udah. Aku udah searching juga. Oh ya dah, bagus. Oke, mulai bab wakaf dulu. Bedah bab wakaf. Ada 15 Bismillahirrahmanirrahim. kaidah wakaf. Iya, bentar, Mbak. Umi mau ini dulu, mau tes ngaji dulu. Maya bentar ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa sih ujian jilid 5 ya? Membedah tentang kaidah wakaf. Yang pertama itu cara wakaf ya. Cara wakaf itu eh ketika ketika wakaf maka huruf yang berharokat itu disukunkan. Contohnya itu ta'lamuna dibaca ta'lamun. Kemudian jika sebelum huruf akhirnya itu dibaca panjang, maka ketika dia wakaf di cara membacanya juga panjang. Contohnya yufiqun. Kemudian jika huruf sebelum ketika apa sih namanya? Jika sebelum huruf akhirnya itu dibaca pendek, maka ketika diwakafkan juga dibaca pendek. Contohnya itu nafsihi. Jika diwakafkan jadi nafsih. Gitu ya, Mbak. Kemudian jika huruf akhirnya itu berharokat sukun, maka dibacanya ya disukunkan. Contohnya itu ulubuhum. Kemudian jika huruf akhirnya itu berharokat fathah tain, maka ketika diwakafkan fathah tainnya itu berubah menjadi bunyi fathah dan dibaca dua harokat. Contohnya Fathah kolil panjang. Enggak jadi fathah panjang. dibaca fathah panjang. Contohnya kolilan dibaca kolila. Kemudian jika huruf akhirnya itu tak marbutoh, maka bunyi taknya itu berubah menjadi hak sukun. Contohnya al-qari'atu dibaca al-qari'ah gitu. Kemudian jika sebelum huruf akhirnya itu sukun, maka dua huruf terakhir itu disukunkan, tetapi huruf sukun yang terakhir itu dibacanya lemah atau naber ya, Mbak. Wastaghfirhu dibaca wastaghfir gitu ya. Kemudian jika huruf akhirnya itu bertasydid, maka ketika diwakafkan itu ditekan dulu, kemudian kemudian dilepaskan. Contohnya aduun dibaca adu, gitu ya Mbak, adu. Ditekan, ditahan sejenak, baru dilepaskan. Ditahan, ditekan sejenak, kemudian dilepaskan. Contohnya Ditekan, ditahan oh, sejenak, baru dilepas. ditekan, kemudian ditahan sejenak, kemudian dilepas. Aduh, gitu ya Mbak, aduh, gitu. Kemudian tanda wakaf. Tanda wakaf yang pertama itu ketika dia ada huruf mim dengan wakaf lazim itu wajib berhenti. Kemudian kola itu wakaf kafi itu lebih baik berhenti. Ya, kemudian sola itu wakaf hasan itu lebih baik wasol atau lebih baik diteruskan. Kemudian wakaf la itu tidak boleh berhenti. Namun ketika terpaksa berhenti, maka dia harus mengulang minimal satu lafaz sebelumnya. Kemudian itu wakaf yang terakhir ya Mbak, yang titik tiga. Jadi ada empat, ada wakaf jawas. Oh, jawas atau jai. Yang jim itu boleh berhenti, boleh wasol. Hmm. Kemudian Jadi mau wakaf anakoh. anakoh itu yang titik tiga dua itu boleh berhenti di salah satu eh, baik yang pertama atau yang kedua, namun lebih baik berhenti di yang titik kedua gitu. Hmm. Itu ya Mbak, udah kan ya kaidah Hmm. wakaf. Oke, di sini Kemudian nggak ada tok, Deng. Kalau di Salami nggak ada tok. oh gitu. Oke, lanjut. Yang toh itu Mat. apa Mbak? Hmm. Fa berhenti. Kalau di Fa di Quran Kudus, di Al-Quran Kudus ada beberapa di halaman Al-Quran Kudus halaman 606. Itu ada
ada fa, ada to, kayak gitu. Begitu. Ada kof, Kemudian kof ini kan nggak ada kof kan? ya nggak ada. Mm-mm. Ya. Oke. Terus mad. Mad itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu mad asli atau mad tobi'i, kemudian mad far'i atau mad cabang. Mad tobi'i ini cara membacanya dua harakat. Ini hurufnya ada tiga, ada eh, alif sukun ya. Alif Oh, sukun kan, alif Mbak? memang huruf mati kan? Ada udah huruf alif jatuh setelah harakat fathah. Ya, setelah alif setelah fathah, kemudian ya sukun setelah kasroh dan waw sukun setelah domah, itu mad tobi'i. Adapun mad far'i atau mad cabangnya itu ada banyak, ada 13 kalau nggak salah. Tapi yang aku searching itu ada yang 14 juga loh, Mbak. Ada yang 17 juga soalnya. Oh iya ya. Iya. Ini mau bedah berapa? Oke, seingat aku lah ya. Ya, Yang oke. pertama, mad yang pertama itu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu yaitu mad tobi'i bertemu dengan huruf hamzah di satu kalimat. Contohnya sawaun. Tuh, kemudian mad jaiz munfasil yaitu mad tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata. Contohnya ya ayyuhallazina. Kemudian mad lazim musakol musakol kilmi. Bener ya? Mad lazim Betul. musakol kilmi. Itu ketika mad tobi'i bertemu dengan tasydid di satu kalimat. Contohnya walau dolin. Itu ya. Betul. Kemudian mad lazim mukhafaf kilmi yaitu mad tobi'i bertemu dengan sukun sukun asli ya, Mbak. Syukur asli. Asli di satu kalimat. Contohnya al-ana. Tuh. Kemudian mad lazim musaqal harfi. Mad lazim musaqal harfi yaitu huruf mad bertemu dengan apa namanya? Bertemu dengan sukun dan juga tasdid. Biasanya ini ada di awal kalimat ya. Awal awal surat. Contohnya itu alif lam mim. Tuh, kemudian mad lazim mukhafaf harfi. Kalau yang ini tuh mad tobi'i bertemu dengan sukun tapi tidak ada tasdidnya. Contohnya yasin, poha gitu ya, Mbak. Ya. Kemudian mad lain. Mad lain itu waw sukun atau ya sukun didahului dengan harokat fathah kemudian diwakafkan. Contohnya itu khair, khair. Kemudian khauf. Kemudian setelah itu barengan sebentar. Kemudian mad arid li sukun itu mad yang dihadapkan pada apa ya? Hurufnya itu disukunkan karena di akhir ayat biasanya. Mbak. Contohnya itu ta'lamun. Ya sebentar. Umi minta tolong dong, Ta'lamun. Kemudian mad iwad. Astagfirullah. Mad iwad itu fathah tanwin. Sebentar, nanti Umi kasih. Duduk sini. Mad apa? Fathah tain ketika diwakafkan. Uminya kan lagi ngaji bentar. Fathah tain yang diwakafkan, kemudian bunyi hurufnya itu berubah menjadi fathah yang dipanjangkan. Contohnya jami'an dibaca jami'ah. Gitu ya, Mbak. Ya, betul. Kemudian mad apa? Mad silah mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh itu eh apa ya? Apabila dan Hadir. domer hu. Iya, domir hu yang tidak diikuti dengan hamzah. Contohnya faummuhu hawiyah punya. Kemudian mad mad Bismillah. silah tawilah. Kalau mad silah tawilah itu domir hu yang diikuti oleh hamzah. Mm. Contohnya itu wasaqahu ahad. Kemudian mad badal itu cara membacanya sama kayak mad tabi'i ya, Mbak. Betul. Dua harokat ya. Itu hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad asli. Contohnya adamah.
Kemudian Adama tulisannya itu Adama. Ada hamzah, ketemu hamzah sukun. Maka Heeh, hamzah yang kedua dileburkan jadi hamzah yang pertama dijadikan mat gitu, mat heeh. badal. Adama dibaca Adama. Oh iya. Itu nih Adama. dibaca itu nih. Itu nih ya. Kemudian mat tamkin Hmm. itu ya sukun yang didahului dengan ya tasdid, kemudian dia diwakafkan ya Mbak. Mm-mm. Contohnya wan nabiyyin. Kemudian mad farq itu hamzah dan huruf mad alif. Mad alif bertemu dengan huruf tasdid. Contohnya itu dibacanya nama harka. Contohnya itu Allah. Subhanallah. Coba Adzakaro ini. ya Zakaro ini. Oke. Mbak. Sudah? Udah Mbak. Alhamdulillah. Kalau disalamin cukup itu soalnya.